Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial belajar menggunakan HTML dengan Visual Code. Sebelum dimulai, mari kita dulu sebelum dimulai membuat di Visual Code, yang kita butuhkan adalah yang pertama, kita harus punya folder di laptop kita ya, folder. Terus yang kedua, kita harus juga punya namanya tag editor. Terus yang ketiga, kita harus juga punya namanya browser. Apa itu folder, apa tag editor, apa browser? Mari kita lanjutkan. Apa itu folder? Folder atau directory adalah wadah digital untuk menyimpan dan mengelompokkan file agar rapi dan mudah ditemukan kembali. Itu folder ya. Nah, contohnya ini seperti ini. Analoginya seperti map atau folder kertas di lemari arsip. Satu map bisa berisi banyak dokumen. Jadi satu map ditimpa apa aja di situ, banyak. Atau seperti ini, fungsinya mengorganisasi file, dokumen, gambar, video, tugas sekolah, dan lainnya. Kemudian lokasinya di mana, kita mau bikin foldernya di mana nih? Di sini biasanya di desktop, dokumen, download, atau di drive. Yaitu biasa kita bikin foldernya ya. Oke. Kita mau nyimpan di mana nih? Mau nyimpan di dokumen, mau nyimpan di download kah, atau di drive D atau drive E, terserah dari kalian masing-masing. Oke, itu sekilas tentang apa itu folder, apa itu tag editor, dan apa itu browser. Kemudian apa itu tag editor? Tag editor adalah aplikasi untuk membuat, mengedit, dan menyimpan file teks biasa atau plain code, cocok untuk catatan, kode program, dan dokumen sederhana. Misalnya nih ada Notepad. Nah, tag editor ini biasanya bawaan Windows, sederhana, cepat untuk catatan singkat. Kemudian Notepad++, nah ini gratis, lebih lengkap, mendukung banyak pemrograman. Tapi ini perlu di-download di Google ya. Kemudian ketiga adalah Visual Code. Ini sangat populer untuk coding, banyak ekstensi di fitur dan modernnya. Kemudian ada Atom. Sama ini bisa format teks, tebal bawaan, lebih cocok untuk dokumen formal. Nah, kita akan menggunakan namanya Visual Code ini. Ya, silakan Anda download di Google, cari, download, dan install Visual Code-nya. Nah, itu kira-kira sekilas tentang apa itu folder, apa itu Visual Code, apa itu tag editor, apa itu browser. Mari kita buka. Saya sudah menginstal Visual Code saya. Kita buka di shop ini, diklik, kemudian klik kanan, kita pilih open with code ini ya, di bawah. Open with code kita buka. Nah, setelah kita buka, lupa saya. Sebelumnya kita bikin dulu di desktop ya. Di sini desktop ini kita bikin dulu foldernya di sini. Klik kanan, pilih news, pilih folder. Kita bikin folder. Namanya apa foldernya di sini? Latihan HTML. Ya. Ini folder HTML. Semua codingan kita simpan di sini ya, di HTML ini. Kita enter aja satu. Nah, kita buka Visual Code-nya di sini. Tadi kita buka Visual Code-nya, kita buka lagi. Untuk membukanya itu kita klik namanya ada file, ada open folder. Tadi yang kita buat itu di mana? Latihannya di desktop kan, klik desktop di sini. Desktop. Pilih latihan HTML, pilih select folder. Nah, ini yang namanya ini foldernya nih, ya.
ini foldernya, baru kita bikin file. Cara bikin filenya itu kita klik yang tanda plus ini, tanda plus, klik, kemudian kasih di sini kasih. Kita klik namanya filenya kecil semua ya. Latihan 1.html. Ingat ya, latihan 1.html. Ini harus kecil semua. Dan dempet ya. Eksternya HTML. Kenapa HTML? Karena kita membuat codingan belajar HTML. Setelah itu baru kita enter. Nah, setelah di sini baru kita ketik di sini HTML. HT timbul sendiri di sini. Kita klik yang HTML5. Timbul seperti ini kan? Oke, ini timbul pertama kali kita membuat websitenya. Kemudian untuk pertama kalinya itu kita akan membuat yang namanya yang pertama kita beri nama namanya heading. Heading itu heading dan paragraf. Heading itu untuk membuat hurufnya kayak judul gitu. Biasanya ada dari H. Biasanya dari H1 sampai H6. Kita coba H1. Ini kasih. Ini heading. Contohnya. Enter lagi, ketik lagi H2. H2 ini heading 2. Ini heading 1, heading 2. Ini lagi, 3 lagi, sekarang H3. Ini heading 3. Ini H4. Tabulasi lagi. Ini heading 4. Enter lagi H5. Tabulasi. Ini heading 5. Enter lagi kali H6. H6 tabulasi lagi. Ini heading 6. Nah, ya. Nah, setelah ini kita simpan. Boleh kita ketik di Ctrl Save di sini di keyboard Ctrl Ctrl sama Save bisa juga, atau ada file, ada save sini, ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya gimana. Coba kita lihat di sini. Kita lihat di foldernya. Ini kita minimize dulu ya. Kita minimize. Kita di mana di simpannya di desktop. Kita lihat dulu di sini. Nah, kalau ada latihan 1, ada gambar Chrome begini, berarti ini sudah benar. Kita lihat di sini. Nah, sini kayak gini ya. Sini heading 1, heading 2, heading 3, heading 4. Nah, semakin besar semakin kecil. Oke. Ini heading. Kalau jadi kita minimize. Lanjut lagi. Kita bikin lagi di sini. Ini sudah heading. Sekarang lanjutannya adalah paragraf. Kita taruh sini, kita kasih HR. HR itu untuk bikin garis ya, pembatas HR. Paragraf itu kita pakainya P. Di sini misalnya saya sedang belajar membuat website. Nah, gini. Udah, kita simpan, Ctrl S lagi, kita lihat lagi di sini tadi. Nah, mana ini ya? Nah, ini. Kita refresh. Nah, ini ada garis HR-nya. Saya sedang belajar membuat website, ya. Kita minimize lagi, kita tambahin lagi, kita mau nambah lagi paragrafnya lagi. Kita enter lagi. Kita bikin P lagi, tabulasi lagi, biar cepat ini, biar banyak gitu ya.
biar cepat aja. Kita ketik di sini lor tabulasi. Nah, kan ini begini nih kelebihan. Supaya dempet, supaya kelihatan semua, kita tekan ALT sama Z. Nah, jadi pendek seperti ini. Nah, kemudian kita simpan lagi, Ctrl Save. Kita buka lagi, tadi hasilnya di mana? Nah, kita refresh lagi di sini. Makanya rolling in zoom bla 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 bla. Ya kira-kira seperti itu. Oke. Saya kira belajar cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.